anak Cilengsi belajarnya di Itali. Bisa banget dong karena aku ikutan AFMSA Research Exchange dari CIMSA Indonesia. Nah, di video ini aku bakal share tips-tips yang aku gunain untuk pendaftaran di Research Exchange ini. Dan khusus di video ini untuk pendaftaran awalnya. Nah, yang pertama kita bahas dulu siapa sih yang boleh ikutan? Jawabannya adalah seluruh mahasiswa kedokteran dan juga alumni paling lambat 6 bulan setelah dia wisuda. Terus gimana kalau institusinya itu sendiri gak punya CIMSA? Tenang aja, masih boleh ikutan. Nanti ketika pengumuman, misalnya aku dari Universitas Kristen Indonesia dan di institusi aku itu gak ada CIMSA, maka pengumumannya akan diberikan ke lokal berupa Universitas Indonesia. Seperti ini. Pertanyaan kedua adalah tips untuk membuat CV. Nah, ada 3 tips dari aku. Yang pertama, kalian harus jujur karena di CV itu nggak ditanya sebenarnya kalian ini udah ngapain aja, tapi bakal ditanya dari kegiatan itu kamu dapetin apa, terus penerima manfaatnya itu ngerasain apa aja. Lalu yang kedua adalah berikan juga apakah kamu ini sudah pernah melakukan publikasi atau setidaknya ada research yang kamu lakukan. Bisa banget dari tugas kuliah seperti praktikum atau juga seperti tugas akhir kayak skripsi gitu. Tips keduanya, be professional. Jadi nggak perlu si CV-nya itu cantik-cantik, didesain yang bagus-bagus, tapi yang penting adalah mudah dibaca dan dia itu teratur. Misalnya, kalau di baris pertamanya kalian itu selalu menjelaskan tentang kalian itu berperan seperti apa, nah di keduanya pastikan tentang kalian itu di acara apa. Lalu di pengalaman yang kedua juga seperti itu, jangan sampai kecampur-campur. Jadinya yang ngebaca juga bingung. Dan dipastikan kalau kalian nulisnya pakai bahasa Inggris, maka grammarnya harus benar. Kalau pakai bahasa Indonesia tentu saja pakai bahasa Indonesia yang baku. Tips terakhir di pembuatan CV adalah jangan cantumin semua pengalaman kamu selama kamu kuliah. Hanya cantumkan yang benar-benar berhubungan dengan si research exchange ini. Misalnya adalah publikasi, lalu juga penelitian, atau lomba-lomba tentang penelitian. Jadi kalau ada lomba yang olimpiade, itu nggak usah dicantumin. Tapi kalau misalnya kamu belum berpengalaman di penelitian, itu dicantumin nggak apa-apa. Jadi sebenarnya jangan panjang-panjang, 1 atau 2 halaman itu sudah sangat cukup. Kita masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu apa saja sih poin yang harus dimuat di sebuah motlet? Yang pertama adalah alamatmu sendiri, yang paling penting adalah nama jalan, nomor jalan, dan juga postcode. Yang kedua adalah tanggal penulisan surat itu sendiri. Selanjutnya, kepada siapa surat ini ditujukan? Di sini aku kirim ke IFFSA Committee. Namun karena aku nggak tahu mereka ini alamatnya di mana, maka aku tulis alamat email mereka. Selanjutnya, perkenalkan diri kamu dengan cara yang unik dan juga beritahu mereka maksud dari surat kamu ini apa. Kebetulan di surat aku ini aku belum mencantumkan. Kalian jangan sampai salah dalam membuatnya seperti kesalahanku ya. Di paragraf kedua, mohon cantumkan mengapa kalian memilih negara-negara yang kalian ingin tuju. Di paragraf selanjutnya, kalian tinggal simpulkan saja maksud dan tujuan dari surat ini. Pertanyaan terakhir adalah tentang tes wawancara. Sebenarnya wawancara ini mirip aja kayak kita mau masuk ke suatu universitas atau kita mau masuk ke organisasi. Tapi bedanya ini tentang penelitian di luar negeri. Nah, ini adalah 3 pertanyaan yang menurut aku belum pernah temuin nih di beberapa wawancara lainnya yang sebelumnya aku pernah lakukan. Pertanyaan pertama adalah, sebenarnya public health itu penting gak sih? Dan global health itu apa? Penting gak untuk manusia di dunia ini? Pertanyaan kedua, apakah kamu tahu kontak person? Atau bahkan kamu jangan-jangan udah pernah nih jadi kontak person? Dan yang terakhir adalah dari sekian banyak pelajaran di kedokteran atau dari beberapa topik penelitian yang pernah kamu lakuin, kamu itu paling sukanya topik tentang apa? Untuk pertanyaan basicnya aku bakal taruh di description box, so don't forget to check it. See you in the next exchange tips.